We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, sudah bisa. Sudah. Ya, ini bagus sekali. Baik. Oke, apa itu Orgonet, Bu? Silakan. Baik, jadi kalau yang kita ketahui, Orgonet itu generator energi. Jadi konsepnya itu sebenarnya kalau di alam itu ada energi alam seperti Qi atau prana, semacam itu. Tapi itu kan dihasilkan oleh alam. Kita kalau di Orgonet, kita membuat tools yang menghasilkan energi yang mirip seperti itu. Istilahnya orgon. Orgon itu sebenarnya penyebutan yang dibikin oleh penemunya ini untuk menyebut Qi itu. Gitu, Pak Sutoyo. Fungsinya apa, Bu? Fungsi yang pertama, generator energi. Dia menghasilkan energi. Secara fisik maupun spiritual, dia punya efek terhadap tubuh dan spiritual kita. Bisa dipakai untuk terapi, bisa, tapi terutama yang dulu paling saya cari itu karena dia meminimalkan radiasi elektromagnetik dari sekeliling. Terutama itu. Itu batu-batu atau kristal-kristal itu kan bagaimana bisa kita tahu bahwa dia punya energi atau dia mengurangi radiasi itu bagaimana, Bu? Kalau di luar negeri sih ada alatnya untuk mengukur semacam itu. Tapi kalau kita biasanya kalau orang Indonesia kan banyak yang indigo itu, Pak. Banyak juga yang master energi, mereka bisa ngerasain. Kalau kita lebih seperti itu, dan nomor satu lagi mungkin yang paling bisa dilihat itu aplikasi langsung. Jadi kalau saya mencoba dulu pertama kali, itu saya cobakan pada tanaman. Dan bisa dibuktikan lagi dengan keberadaan Orgonet itu, kita bisa merasakan alam berbeda kok. Binatang yang kita sebut liar aja, mereka suka. Saya pernah membuat Orgonet, lalu saya jemur di luar gitu. Malam, hampir sepanjang malam, kucing liar yang saya enggak pelihara kucing. Kucing aja berbaring di situ. Kucing. Mungkin itu yang bisa dilihat langsung sih. Mengapa kok harus dijemur, Bu? Oh, enggak. Sebenarnya enggak ada masalah. Cuman waktu itu karena resin itu kalau sudah kering, tapi dia belum kering sekali, itu kan masih bau, Pak. Jadi memang saya taruh di luar. Istilah saya jemur sih. Nah, kita tahunya kalau, nah kita kan misalnya mau jual, ada berapa macam, Bu, itu jenis kristal atau batu-batuan itu, Bu? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Nah, deteksinya itu loh, Bu, deteksinya itu bagaimana? Deteksi apa, Pak? Besarannya, besar energinya maksudnya? Ya, detek pakai, ya ini Mas Purnomo juga tanya, itu. Detek pakai kepekaan, sains pakai. Ya, bisa. Kalau di luar itu ada alatnya untuk mengukur EMF, EMR itu ada. Ada lagi yang pakai semacam pendulum, itu juga bisa dibuktikan. Jadi pernah Orgonet saya dibawa untuk pameran teman, dia pameran, dipajang gitu, ada master energi yang kebetulan temannya, jadi ini apa? Langsung dipraktekkan dengan deteksi pakai pendulum dan kepekaan seperti yang dibilang Pak Purnomo tadi. Nah, selama ini Ibu milihnya itu dari jenis batunya, Bu? Jenis kristalnya itu? Kalau secara konsep itu ada syarat minimal batu kristal yang digunakan. Jadi seperti tadi saya bilang itu kuarsa, skalanya minimal 7 skala Mohn.
kekerasan yang itu yang syarat minimal yang dipakai. Tapi selain itu kita juga pakai batu-batu kristal yang lain. Bisa dipakai untuk kita manfaatkan vibrasinya, juga selain itu kan bisa untuk terapi. Sesuai dengan kebutuhan pemesan sih, biasanya gitu. Kalau marmer gitu nggak bisa, Bu? Marmer. Marmer terlalu rendah, Pak, Oh, kekerasannya. rendah. Oke. Ya, Nah, kalau dibandingkan kalau ini. giok bisa? Giok bisa, giok pakai. Oke. Oh, jadi harus Skala 7 jadi itu minimal kuarsa itu, Pak. Kristal quartz. quartz ya. Ya, quartz ya. Itu di Ya, Indonesia banyak ya? banyak, ya, Oh, banyak. daerah mana biasanya? Ada dari Bangka Belitung, ada Riau, Kepri. Kalau di Jawa ada Pacitan juga ada, Boyolali, sekitar Boyolali ada, Kebumen. Bening, quartz bening, Bu? Quartz sendiri sebenarnya ada beberapa macam. Yang bening itu ya clear quartz itu, yang ungu, ametis itu, kuning, sitrin. Itu semua keluarga quartz. Maksud saya kualitasnya itu bening sekali. Oh Atau enggak harus masih seperti itu. Oh, Tapi enggak. kalau sudah dinyatakan sebagai kuarsa itu dia sudah kekerasannya skala 7 itu. Soalnya kalau di Bangkok orang-orang Myanmar itu kan jual quartz juga ya kalau yang bening sekali itu yang dia jual mahal, Bu. Banyak macam quartz, Pak. Di sini Oke. juga ada yang bening. Di sini juga banyak. Oke. Nah, apakah ada aturan dalam pembuatannya, Bu? Ada. Soalnya kan di Instagram Bu Siska kan banyak macamnya itu. Apakah ada aturan-aturan membuatnya sesuai dengan manusianya atau bagaimana? Kalau untuk radiasi ada aturannya. Minimal kita pakai kuarsa itu tadi dengan perbandingan terhadap logam itu 1:10 itu minimal. Tapi kan kita bisa olah sesuai dengan keperluan. Jadi kalau untuk terapi energi, terapi kesehatan biasanya itu biasanya kita sesuaikan dengan keluhannya gitu. Biasanya keluhannya apa lah? Ini jadi bisa customize kan, bisa pesan sesuai keluhannya, betul ya Bu? Biasanya gitu, Pak. Nah, biasanya mengeluh ke siapa? Ke Bu Siska? Ya biasanya sih saya tanya. Jadi kalau pesan gitu, untuk keperluannya apa dulu, saya gitu. Kadang sih kalau cuma sekedar untuk radiasi, untuk anti radiasi gitu kan kita cukup pakai kuarsa. Tapi biasanya kalau untuk terapi memang saya tanya lebih banyak. Jadi masalahnya apa, punya keluhan apa di kesehatan, itu kan bisa kita sesuaikan pemilihan batu kristalnya. Nah, Ibu bisa tahu ini dari belajar dari mana? Interesting. Ini sebetulnya baru pertama kali saya tahu tentang orgonite ini. Kalau dulu, ya. Saya tahu kalau dulu saya ada satu guru dari Jerman, dia memang koleksi batu-batu gemstone ya. Gemstone ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu juga mengeluarkan energi. Dia juga nggak pernah menjelaskan bahwa ini juga mengeluarkan energi dan sebagainya. Kalau sebenarnya itu orgonite kan dikategorikan pseudoscience, Pak. Tapi sebenarnya juga kalau dibilang pseudoscience, dia science, punya basic science. Kristal itu diakui bahwa menghasilkan energi itu iya. Kalau energi itu kan kita menyebut listrik dalam skala yang sangat kecil itu kan kita nyebutnya energi. Tapi kan sebenarnya juga listrik. Jadi sebenarnya fisika sih. Orgonite itu hampir semua konsepnya fisika. Ada beberapa hal termasuk batu kristal itu konsep dari fisika. Bahkan resin, kenapa pemilihannya pakai resin pun itu alasannya fisika juga. Elektro. Basicnya sebenarnya ada. Penemunya kan juga dokter, Pak. Penemu awalnya. Wow, interesting. Nah, bentuk-bentuk ini apa ada artinya, Bu? Yang dibikin sama Bu Siska di Instagram itu bentuknya macam-macam, Bu. Apakah ada arti khusus atau hanya manfaat saja yang
bekerja di sana? Kalau untuk keperluan, kadang-kadang gini Pak, kalau untuk dipakai, kita ada kebutuhan untuk estetika. Jadi kalau dipakai sebagai leontin, kita kan pengennya bagus. Nggak mungkin kan misalnya Pak Sutoyo aja misalnya pergi ke kantor pakai orkonet model besar kayak dukun gitu kan kurang pantas gitu Pak. Jadi kadang-kadang kalau untuk leontin kita memang berusaha tampil secara estetika juga tetap baik. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan lebih seperti satu rumah gitu, kita memang bikin seperti piramid misalnya atau bentuk-bentuk yang lain karena mengejar estetika juga supaya bisa ditampilkan di meja sebagai hiasan misalnya. Punya fungsi estetika, tapi dia punya manfaat lebih secara energi, secara ya yang lain lah. Jadi sebenarnya kita ngejarnya selain punya fungsi, dia harus bisa tampil, gak malu-maluin lah, kayak gitu Pak. Untuk misalnya untuk satu rumah itu kan berarti ukurannya juga dicocokkan dengan besar kecilnya rumah kan Bu ya? Ya kalau sebenarnya misalnya orgonet itu diletakkan satu tempat, dia tidak dipindah, dia kan sebagai generator dia berfungsi terus nih Pak. Generator energi kan, jadi dia menghasilkan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, berbeda dengan ketika dia baru diletakkan. Jadi mau luas seberapa, ya biasanya kita ada konsep tertentu sih untuk itu. Kira-kira sekian kalau untuk satu rumah, satu komplek pakai model ini. Kalau untuk keperluan pribadi, personal, ya pakai yang model gelang atau leontin gitu aja. Oke, wow. Ibu belajar dari apa? Belajar dari siapa tentang seni ini, Bu? Saya pertama belajar orgonet dari internet malah Pak. 7 tahun yang lalu saya tidak sengaja ketemu artikel tentang orgonet ini. Saya googling lebih jauh. Saya ketemu satu blog yang ditulis oleh orang Inggris, tapi dia tinggal di Indonesia. Orangnya ada sekarang, masih di Bali. Beliau itu yang membuat detail di dalam blognya itu. Jadi secara prinsip kerja itu seperti ini, secara detail bahan yang kita gunakan, standarnya sekian. Jadi saya belajar pertama dari itu, lalu ada komunitas. Saya menemukan komunitas di Surabaya, beberapa kali ketemu, ngobrol, lalu ada beberapa teman yang sudah lebih dulu bikin orgonit, jadi sering sharing, ngobrol. Ada juga, kalau kita di Indonesia, Facebook, kita ada komunitas besar, Orgonet Indonesia. Ada di sana. Mengapa tertarik pada orgonet ini, Bu? Saya dulu sebenarnya sama sekali tidak ngerti. Saya cuma membaca bahwa ini bisa meminimalkan elektromagnetik kan, radiasi. Awalnya cuma itu Pak, jadi saya bikin, ya apa salahnya sih saya bikin aja iseng-iseng. Tapi saya cobakan pada tanaman, ada hasilnya. Jadi saya pakai percobaan untuk pertumbuhan kecambah. Berbeda yang diberi pajanan organik dan yang tidak itu berbeda. Pada pertumbuhan, kecepatannya itu berbeda. Ada lagi yang cara yang sering dipakai teman-teman komunitas energi, kalau membuktikan ada tidaknya energi itu, kita pakai air. Jadi kita bekukan di freezer dengan dipajan organik. Itu ada pola yang terbentuk. Jadi pertama kali saya meyakini ada sesuatu itu dari situ. Lalu coba saya taruh di luar, saya buktikan binatang yang kucing itu kan binatang liar itu. Dia dibilang jinak tapi dia tidak dapat dikendalikan. Kalau menurut saya dia liar. Itu pertama kali saya lihat kucing. Lalu ada juga teman yang kasih saya foto ketika orgonet yang dia pesan. Selama beberapa hari itu selalu dikunjungi, ditempeli bahkan. Ditempeli cicak yang ekornya putus. Sampai ekornya mulai tumbuh, dapat lumayan panjang, cicaknya sudah tidak muncul lagi. Itu berkesan sekali buat saya, karena itu membuktikan sesuatu setidaknya. Ada juga teman yang memesan leontin, dia cerita kehilangan leontin karena dia lupa naruhnya. Lalu nggak sengaja di kolam ikannya itu, ikan ini hampir setiap hari berkerumun di satu tempat saja. Penasaran dia cari keliling, ada apa sih di sekitar situ. Ternyata pendan organik itu tadi
ada di situ di baliknya. Dia lupa naruh, ternyata ada di situ. Itu sampai dia foto, dibuktikan, dibawa gini, ikan, ada beberapa ikan yang memang tertarik. Jadi ya itu sesuatu yang seru kalau kita di sini kan. Kayak saya memang tidak membeli alat untuk mengukur EMF meter itu saya memang tidak beli, tapi saya dapat membuktikannya langsung di kehidupan saya. Kalau secara atmosfer rumah seperti itu, beberapa teman datang ke rumah, rumahmu enak. Ya sebenarnya nggak ada bedanya sih dengan rumah orang lain gitu kan. Cuman ya saya pikir ya pastilah situasinya ini sedikit banyak tercover dari situ. Selain tanaman ya itulah. Tapi pasti ada pengaruhnya. Itu berarti kalau tanaman ditaruh di sebelah tanaman gitu, Bu ya? Enggak harus, Pak. Oh. Jadi di ruang tamu itu saya taruh orgonite di meja. Beberapa tanaman yang saya taruh di teras itu setelah dia besar, dia condongnya itu ke arah rumah, bukan ke arah mencari matahari. Jadi kalau seringkali motong yang ke situ, karena udah masuk ke halaman teras. Sama seperti kalau kita tertarik pada energi, karena kebutuhan manusia itu kan memang sebenarnya energi. Tanaman pun juga seperti itu. Kita mengasah makanan aja sebenarnya kita mengambil energi dari situ kan. Seperti itu Pak, sama. Pak Anton, wujud orgonite gimana Bu? Bisa lihat di Instagram. Jika satu, Pak Gunawan ini, jika satu orgonite dipesan untuk terapi penyakit A, jika penyakit itu sudah sembuh, efek apa yang akan terjadi jika orgonite itu terus digunakan, Bu? Konsep kerjanya orgonite itu sebenarnya bukan menyembuhkan sih Pak, kalau menurut saya. Tapi terapi komplementer. Jadi kalau di India ada konsep cakra tubuh. Ketidakseimbangan atau gangguan pada salah satu cakra itu mengakibatkan penyakit di organ sekitar cakra. Itu yang sebenarnya jadi konsep untuk terapi. Kita pakai batu-batuan yang sesuai, kristal-kristal yang sesuai untuk mensuplai energi di cakra yang bermasalah. Makanya kalau misalnya saya dapat pesanan lalu cerita sakitnya lambung misalnya, saya bisa memperkirakan atau kalau dokter itu ada resep gitu ya, saya ketika bikin juga seperti itu. Keluhannya lambung ini misalnya. Oh saya butuh batu ini untuk support energi di cakra ini. Mungkin dengan tambahan ini yang lain supaya organ-organ yang terkait ini semua bisa bekerja lebih optimal. Kalau misalnya mereka secara energi itu rendah misalnya atau karena ada penyakit semacam itu, kita supply melalui orgonite. Jadi sebenarnya andai penyakitnya sudah beres, sudah sembuh, nggak ada masalah karena kelebihan energi di tubuh kita itu tidak ditumpuk di satu tempat kan itu nanti. Jadi sistemnya cakra itu kan seperti gear yang saling memutar. Kelebihan di satu tempat akan disalurkan ke tempat yang lain. Macam itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalahnya sih, tidak ada efeknya. Apakah tiap kasus atau tujuan harus dengan orgonite yang berbeda? Kalau dibilang iya juga. Kalau enggak juga sebenarnya. Bisa. Misalnya saya pernah membuatkan untuk satu orang sakit lambung misalnya, lambung aja. Lalu ada saudaranya yang sakitnya sama, kurang lebih sama. Itu bisa digunakan. Bisa dipinjamkan, bisa seperti itu. Cuman ketika membuat, saya kok meyakini bahwa yang terjadi di dalam orgonite itu bukan hanya proses fisika, tapi ada semacam vibrasi energi yang dari pembuat terutama, yang juga ikut masuk. Selain semacam, kalau kita menyebutnya program. Jadi ketika kita bikin, biasanya kita punya tujuan untuk apa ini misalnya. Kurang lebih kita membikinnya ini sudah semacam setting mungkin Mbak ya. Settingnya untuk yang bersangkutan, meskipun itu bisa di open setting misalnya. Kalau ketika memang direncanakan untuk open setting, mungkin bisa.
Tapi sebenarnya ya seperti itu. Bisa iya, bisa enggak. Tidak masalah. Pakai doa, Bu, atau pakai tenaga pikiran saja? Atensi, Pak. Kalau secara energi itu akan mengalir kemana atensi kita berada. Jadi ketika kita sedang fokus mengerjakan ini, kita punya tujuan untuk ini, itu yang masuk. Gitu. Oke. Frekuensi bisa ditingkatkan dengan kumparan, diperbanyak dan dirapatkan. Betul, Bu? Betul. Itu Tesla juga kan seperti itu. Cuman kalau saya pribadi, saya jarang memakai kumparan terlalu banyak. Karena pengalaman saya kalau terhadap tembaga, terutama kumparan, ada efek. Kalau yang saya rasa, ini kan terlalu subjektif, Pak, ya. Tapi saya ceritakan sebagai pengalaman pribadi. Jadi kalau orgonite yang menggunakan tembaga atau kumparan yang terlalu banyak, kalau saya rasakan sendiri, tidak terlalu nyaman. Karena kepekaan setiap orang kan berbeda. Kepekaan setiap orang berbeda, lalu tidak semua orang nyaman dengan asupan energi yang terlalu tiba-tiba dan langsung besar hitungannya. Secara kualitas maupun kuantitas terlalu besar, itu tidak semua orang nyaman. Padahal kita tujuannya membuat orgonate untuk terapi, supaya orang yang bersangkutan berkenan memakai. Dia harus nyaman. Kalau dia pakai langsung terasa, jantung nih degupnya lebih kenceng ya, karena banyak kumparan. Biasanya seperti itu, terutama pada aliran darah lebih cepat. Itu kalau untuk orang-orang yang biasa tekanan darah rendah itu tidak terlalu nyaman. Gitu. Dengan tekanan darah dengan aliran darah yang tiba-tiba kenceng, debar juga muncul, itu enggak semua orang nyaman. Terutama kalau untuk terapi. Saya pilih lebih middle lah kalau untuk terapi, lebih baik pelan, nyaman, mungkin bahkan tidak bisa dibilang bisa dirasakan, tapi nyaman dipakai. Tujuan kita itu supply jangka panjang soalnya. Tidak ada penyakit yang disembuhkan melalui energi dengan cepat gitu. Menurut saya kok tidak seperti itu cara kerjanya. Tapi itu memang bisa digunakan. Apakah ini pertanyaan berikutnya, apakah energi atau hal baik dari orgonate tersebut hanya berpengaruh pada orang tertentu atau hal tertentu saja, Bu? Kalau berpengaruhnya sebenarnya pada semua orang. Semua orang akan terpengaruh, Pak. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindari bahwa manusia itu bukan hanya bertubuh fisik, tapi kita juga bertubuh energi. Itu bisa dibuktikan. Di bawah mikroskop elektron, ada literasi tentang itu. Di bawah mikroskop elektron itu tubuh kita, sel kita, tidak ada yang padat. Semuanya itu hanya proton, neutron, elektron. Dengan kata lain, tubuh kita di bagian yang paling kecil pun, kita itu sebenarnya energi. Tidak ada tubuh padat. Jadi, pasti semua orang akan terpengaruh. Apalagi kalau kita ngomong darah dan tubuh kita itu yang terdiri dari 70% lebih air, sementara air adalah konduktor untuk energi, pasti semua orang akan terpengaruh. Cuman masalahnya kepekaan setiap orang tidak sama. Masalahnya cuma itu. Bu, seperti yang tadi dicontohkan tentang kucing liar yang mendekat orgonate, apakah orgonate tersebut juga mempengaruhi makhluk hidup lain? Kalau iya, kenapa yang mendekat hanya kucing? Ya. Bisa, tentu mempengaruhi makhluk hidup yang lain, Pak. Jawabannya seperti yang tadi. Bukan cuma tubuh manusia kan, yang di bawah mikroskop elektron dan di bawah mikroskop biologi molekuler itu kita hanya energi. Semua binatang selain kucing pun iya. Tetapi kenapa kucing? Kucing paling sensitif.
binatang yang paling mudah ada di sekitar kita, cukup sensitif dan mereka cukup kenal dengan manusia. Jadi untuk mendekat itu kan mereka tidak takut. Sementara kalau seperti kelelawar itu kan binatang liar juga. Mereka itu berani masuk tapi juga sangat berhati-hati kan. Kalau binatang yang lebih liar itu instingnya itu lebih kuat. Kalau untuk masuk area manusia gitu, tidak seperti kucing. Kucing, ayam, anjing, itu binatang yang sensitif lah kalau menurut saya. Mereka sangat sensitif terhadap energi. Bedanya itu. Bu, Ya. binatang punya penangkap sinyal dari infra, normal, ultra. Jadi binatang makhluk hidup pasti terpengaruh terapi untuk menetralkan energi, Pak Purnomo. Kalau dengan keluhan pandangan yang tiba-tiba menghilang gimana, Bu? Pandangan tiba-tiba menghilang. Ya, itu. Ngantuk itu mungkin, Pak. Kalau ngantuk pakai yang tadi, sarannya Pak Purnomo tadi, frekuensinya ditingkatkan, kumparannya diperbanyak, itu sulit ngantuk itu. Aliran darah kenceng, orang tidak mudah ngantuk itu, Pak. Apakah zodiak, weton, hari lahir berperan dalam terapi orgonite, Bu? Itu juga masuk pertimbangan saya kalau membuat orgonite. Jadi ada literatur dari India kalau tidak salah, di astro apa istilahnya. Jadi ada hubungannya, dia menulis Bhakti Seva kalau tidak salah. Bhakti Seva menuliskan mengenai pengaruh zodiak pada dengan batu kristal tertentu yang mempengaruhi dia secara spiritual. Jadi itu juga saya gunakan kalau untuk terapi. Saya membuat terapi berusaha selain untuk kondisi fisik, saya upayakan ada manfaat yang lain yang sesuai dengan kebutuhannya yang dia bawa dari lahir. Jadi secara astrologi lah semacam itu. Kalau dari luar negeri sendiri banyak orang barat itu juga pakai kan, Pak. Jadi misalnya Aries gitu. Aries itu cocoknya pakai ametis atau pakai aquamarine atau pakai diamond. Sementara kalau misalnya yang lain pakainya ini. Itu juga pertimbangan. Cuman kalau saya pakai Bhakti Seva itu tadi. Tembaganya diganti emas gitu bisa, Bu ya? Apa perak gitu? Bisa. Bisa. Kita pakai tembaga kan sebenarnya karena tembaga itu konduktor yang baik. Tapi konduktor yang baik kan bukan hanya tembaga, Pak. Iya, Jadi iya. tembaga itu baik, tetapi dia paling ekonomis untuk didapat. Sementara logam-logam lainnya selain tembaga itu makin mahal. Tapi mereka juga sebenarnya konduktor yang lebih baik, tapi lebih mahal memang. Tapi bisa pakai emas. Orgonite dan magnetisme apakah sama secara konsep, Bu? Magnetisme berbeda, Pak, sepertinya. Kalau orgonite itu kita bilangnya sebagai generator energi. Energi yang dihasilkan itu sangat menyerupai energi yang ada di alam. Qi. Itu bisa kita lihat itu kalau misalnya siang hari gitu, menatap ke langit yang biru gitu, lepas pandang nanti kelihatan semacam transparan atau putih berputar, tidak keruan bergerak di langit. Itu salah satu Qi yang bisa kita lihat. Sementara kalau magnetisme, saya belum pernah belajar detail kalau tentang magnetisme, tapi kira-kira di Wuji itu pernah dikonsep sedikit. Jadi itu kalau di Jawa itu mungkin gendam seperti itu. Jadi secara magnetisme itu kita yang menghasilkan energi untuk menarik yang lain gitu kan. Jadi kalau di magnetisme itu konsep energinya sudah punya sifat, sudah bersifat. Jadi dia memang ditujukan untuk attract gitu kan. Sementara kalau orgonite kita menghasilkan energi memang dicocokkan untuk orang tertentu, tetapi kita mempengaruhi vibrasinya itu dengan kristal juga. Artinya
kita nggak punya keinginan untuk track apapun, berbeda dengan magnetisme. Oke, apa ada pengalaman-pengalaman customer yang menarik, Bu? Itu tadi salah satunya cicak, Sembuh ya, Bu, ya, kalau ikan. penyakit lambung ini sembuh? Kalau sembuh, ini kan support energi, Pak. Support energi. Jadi kalau keluhan berkurang itu rata-rata begitu. Jadi setelah pakai, saya lebih enak nih perut saya. Ada yang cerita seperti itu. Pernah juga saya buatkan konsep itu, misalnya untuk teman yang punya sakit batu ginjal. Saya dulu pun sebenarnya tidak begitu yakin apa saya benar nih bisa nih bikin untuk terapi seperti itu. Tapi ketika saya coba kirim ke teman, kebetulan teman baik, dia pakai, lalu cerita dapat 2 hari, batu ginjal itu tiba-tiba keluar sendiri, dia bilang. Jadi dia tidak minum obat, tidak melakukan apapun. Tapi saya masih berpikiran, mungkin karena batunya masih berukuran cukup kecil, masih bisa melalui saluran. Jadi secara logika masih kita logikakan. Tapi menjadi aneh dan agak tidak masuk akal ketika ada teman satu kantornya yang punya keluhan sama. Batu ginjalnya kambuh gitu. Sudah melintir-melintir. Akhirnya si teman saya ini berinisiatif meminjamkan. Kebetulan waktu itu bentuknya bukan liontin sih, tapi dikantongi gitu aja. Model saku. Dipinjamkan beberapa hari, lalu dikembalikan. Loh, kenapa dikembalikan? Batu ginjalku juga keluar. Nah, itu saya dapat cerita itu, ini sesuatu ini. Cuman saya tidak tahu apakah ini bisa selalu berulang seperti itu, gitu kan. Saya masih, ya kita sambil belajar, sambil mencatat terus, Pak. Kalau pengalaman yang lain ketika bikin malah seru itu seperti ini. Ada customer yang sebenarnya saya tidak kenal. Jadi dia kenal saya dari Facebook. Tahu-tahu inbox pesan. Saya buatkan. Dia cerita cuman waktu itu saya sering pusing begini begitu. Ya oke. Ketika bikin saya sudah rencanakan seperti biasa pakai resep ya. Jadi semacam resep gitu. Tapi ketika bikin ada dorongan yang ya saya nggak tahu dari mana. Tapi ini terlalu kuat ini. Jadi saya butuh memasukkan kristal yang berwarna kuning ini untuk support. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi saya yakin dia butuh ini. Jadi akhirnya yang saya kerjakan di luar konsep. Saya masukkan benda-benda yang tidak ada dalam daftar rencana. Saya kirim, beberapa hari kemudian iseng aja nanya, gimana ada perkembangan? Tiba-tiba dia cerita, iya sih lambung saya enak loh. Kemarin kayaknya nggak ada ya cerita tentang keluhan lambung. Saya memang nggak cerita, tapi saya habis operasi lambung, dia bilang. Itu sesuatu itu buat saya. Saya catat sekali itu. Karena ya unik gitu. Wow. Ini baru juga untuk saya. Nah, ini kan materi, Bu. Bagaimana prosesnya hingga mempengaruhi spiritual dan pikiran, Bu? Kalau secara konsep, sebenarnya saya malah gini, Pak. Belakangan itu ketika saya belajar, saya menemukan bahwa fisika pun sebenarnya sejajar dengan mistis. Bahwa yang kita sebut materi itu pun sebenarnya energi. Jadi sebaiknya sih tidak dibedakan lagi. Yang membedakan mungkin hanya kita melihatnya dari mana. Kalau kita melihatnya dari fisika klasik, kita menyebutnya listrik, materi. Tapi ketika kita melihatnya dari kuantum, itu mistis, sama dengan mistis timur. Ada literatur yang saya temukan, jadi penulisnya ini keren. Dia ahli fisika dari Amerika. Dari pengalamannya dia mencoba teori kuantum itu, dia menemukan bahwa di tahap tertentu fisika sains itu justru tidak bertentangan dengan mistisisme timur. Jadi apa yang ditemukan oleh meditator atau yang diceritakan pengalaman-pengalaman spiritual itu ternyata dia temukan juga di fisika kuantum. Jadi kalau mau dibedakan sebenarnya tidak beda. Kalau bicara tubuh kita di bawah mikroskop elektron, di bawah mikroskop biologi molekuler, kita juga energi. Sementara kalau kita ngomongnya energi itu mengalir melalui air, tubuh kita 70% lebih juga terdiri dari air. Tidak bisa kita menghindar dari itu. Bahkan sekeliling kita itu semuanya energi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini, udah jam 10, jam 11 di Singapura.
Bu, bagaimana membedakan bahan quartz yang asli dan palsu atau semua batu quartz segala kualitas bisa dipakai untuk jadi orgonite, Bu? Kalau syaratnya bikin orgonite, minimal kita tetap pakai quartz. Quartz itu ciri paling mudah yang bisa kita lihat itu digoreskan di kaca. Quartz itu sedikit lebih keras dari kaca, jadi bisa menggores kaca. Kalau dibilang quartz lalu kita goreskan di kaca tapi dia tidak menggores, pasti bukan quartz. Lalu apakah semua kualitas bisa dipakai? Quartz skala kualitas bisa. Bahkan gemstone itu kalau dilihat dari skala Mohn itu lebih tinggi daripada quartz. Diamond misalnya, diamond itu 10 skala Mohn. Ruby itu 9, quartz itu hanya 7. Banyak kristal yang lain bisa dipakai, gemstone terutama, safir itu bisa. Tapi minimal kalau sudah ada quartz, kita tinggal menambahkan kristal-kristal yang lain yang meskipun tidak sekeras kaca, tidak lebih keras dari kaca, digunakan untuk vibrasinya. Itu bisa. Amazing, amazing. Saya baru tahu kalau ada orgonite ini menggabungkan banyak gemstone atau stone menjadi satu untuk mendapatkan energi. Saya berani jualan saja setelah mungkin 3 tahun lebih bikin. Okay. Karena saya merasa belum cukup mampu untuk jawab pertanyaan orang, jadi saya enggak berani jual. Tapi biasanya kalau ketemu teman yang punya keluar, saya tawarin dulu. Mau nggak pakai? Saya bikinin, saya gitu. Karena pernah yang menarik itu ada di satu toko bangunan, jadi dia yang punya toko itu jualan sambil tiduran. Ibu-ibu lagi. Saya tanya, sakit tak Bu? Ya enggak, saya enggak bisa bangun. Tiap hari ya udah, kalau ada orang ya saya bangun sebentar, tapi saya tidur lagi. Saya tawarin, mau tak Bu saya bikinin? Aku mau Mbak pakai seperti itu, dia bilang, orang Jawa. Saya malu pakai seperti itu. Waktu itu bikinan saya juga kan masih jelek, belum cantik gitu kan. Udah Bu, pakainya kalau tidur aja, taruh di tempat tidur. Di samping tempat tidur boleh, atau dimasukkan di dalam baju. Dapat beberapa bulan saya sebenarnya udah lupa, tapi ketika saya perlu ke toko itu, saya ketemu ibunya. Ibunya, ya, dia sudah tidak tiduran lagi. Saya tanya, Bu, sudah sehat? Sudah. Kok tahu loh kalau saya sakit? Oh, pergi ke dokter, Bu. Udah, saya enggak ke dokter, cuman dulu saya dikasih apa gitu sama mbak-mbak, dia bilangnya gitu. Oh ya syukur kalau gitu. Dia nggak ingat saya. Apakah bisa untuk boost 7 cakra energi kundalini, Bu? Wah, ini pasti pemain energi ini yang pesan seperti ini. Bisa. Bisa. Tapi ya kan support saja, Pak. Kalau lebih detailnya, lebih itunya tetap tergantung wadahnya, tergantung kapasitas orangnya juga. Kalau untuk bosnya tetap bisa. Oke. Terima kasih atas pengetahuannya, Bu. Ini sangat luar biasa. Saya juga terima kasih, Pak Sutoyo. Terima kasih. Diberi kesempatan berbagi. Ya, ini saya sendiri baru tahu tentang hal ini. Kalau dulu lihat banyak gemstone, tapi saya nggak tahu kalau itu efek kehidupan kita, energi kita. Justru saya pertama kali sangat yakin tentang orgonite itu karena ada anak indigo. Anak indigo ini dia bertanya ke saya. Waktu itu dia lihat piramid saya kan. Ini apa? Kenapa ada cahaya kecil yang keluar dari ujungnya naik ke atas? Gitu. Dia tanya itu. Saya keluarin batu gemstone saya. Kalau kamu lihat ini seperti apa? Saya gitu. Kebetulan ini ada yang bisa lihat energinya. Dia pegang satu-satu. Oh ini bercahaya nih di sekelilingnya, batu-batu ini semua bercahaya. Kenapa ini tidak sama dengan batu-batu yang di luar dan seterusnya. Jadi itu menarik. Oke, thank you Bu Siska.